لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. Ya, lagi ngapain? Ini lagi baca-baca tentang kenakalan remaja. Oh, apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu adalah kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang belum dewasa, di mana kenakalan tersebut dilakukan dengan sengaja dan juga dapat melanggar hukum. Kenakalan remaja sendiri terbagi dua, yaitu delinkuensi situasional yang dimana perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Dan yang kedua adalah delinkuensi sistematis, adalah pelajaran yang terlibat dalam perkelahian di dalam geng ataupun kelompok. Oh gitu ya Mut. Kalau tawuran gini, perkelahian antar pelajar remaja atau tawuran merupakan suatu tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh antar kelompok pelajar, di mana mereka itu bakal menyingkirkan pihak lain dengan membuat mereka lemah. Oh kayak gitu ya. Ada nggak sih penyebab-penyebabnya yang kayak mengakibatkan tawuran-tawuran gitu loh? Gini Mut, kalau faktor penyebab tawuran itu ada 6. Yang pertama itu rasional choice, yaitu karena dari individunya itu sendiri, kayak dari kemauannya sendiri. Sedangkan kalau yang kedua yaitu social disorganization, yaitu karena faktor lingkungan, kayak misalkan orang tuanya itu abai terhadap anaknya. Lalu itu ada yang ketiga yaitu sterin, di mana dia itu dapat tekanan besar dari masyarakat. Lalu yang keempat itu ada different association, itu karena salah pergaulan. Lalu ada labeling itu karena seseorang terbiasa dicap sebagai orang yang suka tawuran gitu. Lalu yang terakhir itu ada melpenopenon, yaitu karena faktor dari jenis kelamin. Pada ngapain ini? Ya loh, kami tuh lagi bahas tentang kenakalan remaja, tentang tawuran gitu. Ya aku juga tahu lah tentang kenakalan remaja. Sini aku ceritain. Mau? Ada juga loh pencegahannya, seperti yang pertama, mengembangkan bakat, minat, dan potensi. Yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Dan yang ketiga, bentuk pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Nah, yang keempat, membentuk organisasi atau lembaga yang dapat mewadahi sang anak pada minat dan bakatnya. ada juga loh penanganannya. Apa aja tuh? Pertama itu ada kepercayaan. Jadi kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meningkatkan keimanan kita. Yang kedua itu ada kemurnian hati. Jadi kita harus menjaga kemurnian hati kita, seperti kita harus berpikir positif. Dan yang ketiga itu ada kejujuran. Jadi kita tuh harus jujur, nggak boleh bohong ya. Oke. Dan yang keempat itu ada mengerti dan menghayati perasaan. Kita harus mengerti pada perasaan kita sendiri. Dan yang kelima itu persepsi kita dalam belajar. Jadi kita harus sering-sering belajar juga. Kayaknya Homer termasuk dalam kenakalan remaja deh. Nonton ini bener. Yuk. Nah, Hammer adalah jenis minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Hammer sendiri juga dapat digunakan untuk kepentingan medis, seperti disinfektan, pembersih, dan lain sebagainya. Adapun surah yang melarang menggunakan Hammer adalah Al-Maidah surat kelima ayat 90-91. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yashuddakum an dzikrillahi wa anis sholati falhal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Oh gitu loh. Oh iya, aku juga tahu loh kayak tentang firman Allah gitu tentang Hammer. Apa tuh? Nah, artinya itu dengan minuman keras dan judi, setan itu kayak bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Dan juga setan akan menghalang-halangkan kita dari Allah dan akan menjauhkan kita dari melaksanakan sholat. Jadi, maukah kita untuk Itu saja kita dong. Makasih ya buat penjelasannya. Oke. Dadah, aku mau kembali ke kelas dulu ya. Dadah. Dengar kalian lagi bahas tentang komar ya? Iya. Nah, aku tahu kok cara sikap menjauhkan dari komar. Gimana tuh?
dia? Yang pertama, tidak mencoba-coba atau memakai minuman keras. Yang kedua, mendahulukan materi akidah keimanan. Yang ketiga, mengedepankan pola hidup bersih lahir dan batin. Yang keempat, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi. Oh gitu ya. Udah bel nih, masuk kelas yuk. Yuk. Ya Putri sini lah dulu. Tadi aku lihat kalian ngomong apa? Ini bahas tentang kenakalan remaja. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak narkoba. Narkoba adalah singkatan dari nar yaitu narkoba, ko yaitu psikotropika, ba yaitu bahan-bahan adiktif. Misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Punya jenis narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang bersumber tanaman atau tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Contoh morfin, yang kedua kokain, yang ketiga ganja. Dia dapat tentang psikotropika kan? Nah, aku tahu itu apa psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif. Nah, ada juga itu contoh dari zat aditif. Aditif adalah zat atau obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologis atau dapat menimbulkan ketergantungan adiktif atau sudah dihindarkan dan berefek atau secara terus-menerus kita akan ingin mencobanya lagi. Itu ya seperti nikotin atau alkohol. Kan ingat nggak sih yang kenakalan remaja itu yang pegang narkoba penjelasannya? Oh ingat. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa pengawasan dokter dan merupakan hal yang melanggar hukum. Oh, ingat. Terus yang pencegahannya tuh gimana? Yang pertama itu ada mensyukuri hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Aku juga tahu, kalian juga bisa kenali atau kembangkan bakat, minat serta hobi kalian loh. Aku tahu juga Kak, kita harus berani menolak ajakan yang menyalahgunakan narkoba. Kita juga harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Terima kasih ya udah kasih tahu. Iya.